wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Eka Ditama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sensasi dalam psikologi komunikasi. Pertama, pengertian sensasi itu sendiri atau sensation berasal dari bahasa Latin, yaitu sensatus, yang berarti dianugerahi dengan indera atau intelek. Sedangkan dalam bahasa Inggris, sensasi berasal dari kata sense yang berarti alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Pada hakikatnya, sensasi adalah tahapan awal penerimaan informasi dari lingkungan luar. Dalam proses penerimaan dan pengolahan informasi disebut dengan komunikasi intrapersonal, di mana alat indera adalah faktor yang menentukan. Proses menangkap stimuli oleh alat indera inilah yang disebut dengan sensasi. Proses sensasi ini terjadi karena beberapa faktor seperti jangkauan alat indera, perbedaan pengalaman serta lingkungan budaya, dan faktor situasional yang datang ke alat indera kita. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sensasi, yaitu yang pertama ada indera penglihatan atau mata, adalah organ yang mendeteksi cahaya. Dalam proses penglihatan kita harus membutuhkan cahaya dalam mewujudkan hasil penglihatan. Dalam menyerap informasi melalui mata setidaknya ada beberapa jenis warna, yaitu warna prima seperti merah, hijau, dan biru. Selanjutnya yaitu ada indera pendengaran atau telinga, adalah alat pendengar dan alat keseimbangan. Terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, tengah, dan rongga bagian dalam. Suara yang didengarkan oleh telinga adalah gelombang mekanis dari osilasi tekanan yang dialirkan melalui gas padat dan cair, yang terdiri dari frekuensi, kisaran pendengaran, dan tingkatannya cukup untuk didengarkan. Selanjutnya ada indera peraba atau bagian kulit yang paling peka adalah ujung jari dan bibir. Kulit terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan epidermis dan dermis. Rangsangan peraba kulit adalah tekanan suhu, sakit atau nyeri, dan gerakan. Kulit memiliki ujung saraf sensorik yang menjadi reseptor khusus untuk sentuhan, tekanan temperatur, dan rasa sakit. Dan yang keempat ada indera penciuman atau hidung, berfungsi menanggapi rangsangan berbentuk bau atau gas. Pada rongga hidung terdapat serabut saraf pembau yang mempunyai sel-sel pembau, di mana sel-sel ini dilengkapi dengan rambut halus di ujungnya dengan selaput untuk membuat hidung lembab. Dan yang terakhir yaitu ada pengecap atau lidah, adalah reseptor khusus yang berhubungan dengan reseptor kimia. Organ ini tersusun dari otot yang dapat merasakan berbagai macam rasa seperti asin, manis, asam, dan pahit. Lidah bisa disebut juga sebagai kumpulan otot pada lantai mulut yang berfungsi sebagai alat pengunyah dan penelan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pembantu bicara dan membantu proses pencernaan. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang pengertian sensasi dan jenis-jenis sensasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriana Fauzia. Saya akan melanjutkan tentang faktor-faktor sensasi. Ada beberapa faktor, diantaranya kekuatan sinyal, tugas dan pekerjaan, harapan individu, konsekuensi berupa penghargaan atau hukuman, dan norma atau ukuran yang diberikan pada individu. Pengertian persepsi. Persepsi merupakan proses mengidentifikasi dari penerimaan yang diterima oleh indera manusia. Persepsi dalam psikologi juga memiliki konsep tersendiri. Bila dikaitkan dengan psikologi komunikasi, maka persepsi ini merupakan bagian dari proses komunikasi intrapersonal. Ada ciri pendekatan dalam psikologi komunikasi di dalamnya.
supaya lebih jelas dalam memahami perbedaan persepsi dengan proses yang lainnya. Oke, saya akan melanjutkan materi, yaitu saya akan memberikan contoh persepsi atau perception dalam psikologi komunikasi. Oke, saya akan memberikan 10 contoh, semoga dapat diterima dengan baik. Yaitu yang pertama, ketakutan. Ketakutan adalah perasaan takut dapat menjadi salah satu contoh bentuk persepsi. Kita bisa mengambil contoh, misalnya seorang melihat pisau tajam yang diarahkan kepadanya, itu akan menimbulkan rasa ketakutan, itu contoh dari persepsi ketakutan. Selanjutnya itu rasa sayang. Rasa sayang, penjelasan ini bisa digambarkan ketika seorang melihat orang lain yang ia sukai atau ia sayangi. Jika teman-teman bisa ketemu dengan pacarnya, mungkin teman-teman memiliki rasa sayang, juga sama orang tua mungkin bisa juga memiliki rasa sayang. Nah, itu merupakan contoh persepsi terhadap psikologi komunikasi. Oke. Selanjutnya, kepanikan. Sama halnya dengan contoh sebelumnya, kepanikan timbul karena sensasi melihat situasi tertentu. Misalnya, keluarga kita terkena pisau atau dan lain sebagainya, jatuh misalnya, terus juga ada telepon dari nomor yang tidak jelas, terus juga dapat menimbulkan kepanikan. Selanjutnya, kekhawatiran. Rasa khawatir adalah bentuk rasa takut pada objek yang tidak jelas, tidak nyata, atau sulit untuk digambarkan secara konkret. Sensasi yang diterima seorang juga bisa muncul setelah seorang melihat sesuatu membuatnya terancam. Oke, kekhawatiran mungkin teman-teman juga tahu ya, pernah mengalami kekhawatiran juga pastinya. Selanjutnya, rendah diri. Timbul ketika seseorang mendengar dan melihat suatu pesan yang komunikasi kepadanya sebagai bentuk yang merendahkan dirinya. Itu merendahkan, rendah diri. Teman-teman pasti pernah merasakan rendah diri. Selanjutnya itu rasa bangga. Teman-teman pasti pernah merasakan bangga terhadap dirinya atau terhadap orang lain, mungkin akhirnya juga bisa memiliki rasa bangga. Selanjutnya, perasaan negatif. Teman-teman pasti pernah merasakan perasaan-perasaan negatif dengan berbalikan. Hal tersebut itu berbalikan dengan rasa bangga. Seorang sering terpapar dengan berita-berita yang kurang baik mengenai dirinya atau menimbulkan perasaan negatif. Oke. Selanjutnya, pengenalan. Persepsi juga mudah kita lihat ketika seorang mampu mengenali wajah orang lain. Misalnya ketika bertemu dengan orang lain, dengan orang-orang baru, kita pasti mampu mengenali wajah orang lain. Selanjutnya itu sentuhan. Sentuhan juga bisa menjadi sebuah persepsi. Ketika seorang mendapatkan sentuhan secara langsung dari orang lain pada saat ia menjalani atau mengalami masalah, ia mempersepsikan sebagai suatu bentuk dukungan. Misalnya teman kita ada yang sedang mengalami kesusahan, lalu kita menepuk pundaknya, itu merupakan menimbulkan persepsi positif terhadap orang yang sedang mengalami masalah tersebut. Selanjutnya yaitu rasa atau taste. Contoh dari persepsi ini mudah saja, yakni ketika seorang sedang makan itu akan menimbulkan suatu rasa, rasa pedas atau rasa asin, itu menimbulkan suatu persepsi. Saya akan menjelaskan pengertian dari memori. Teman-teman pasti mengetahui ya, memori itu ya ingatan ya. Dalam komunikasi interpersonal, memori memegang peran penting dalam mempengaruhi baik persepsi maupun berpikir. Memori adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Selanjutnya, memori melewati 3 proses, yaitu perekaman atau encoding, yang kedua penyimpanan atau storage, yang ketiga pemanggilan atau retrieval. Perekaman atau encoding adalah pencatatan informasi melalui reseptor, indera, dan sekret saraf internal. Selanjutnya, penyimpanan atau storage adalah menentukan berapa informasi itu berada serta kita dalam bentuk apa dan di mana. Selanjutnya, pemanggilan atau retrieval dari bahasa sehari-hari, mengingat lagi dan menggunakan informasi yang telah disimpan. Jadi kita itu menggunakan sesuatu yang sudah disimpan dalam storage, lalu kita tarik untuk digunakan dalam melakukan kegiatan tertentu. Semoga mungkin cukup sekian, dan semoga ilmu yang saya bagikan semoga itu bermanfaat bagi teman-teman dan juga tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Putri Ahmadiani.
ini saya 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori dan fungsi memori. Memori itu sendiri memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu memori sensoris. Memori sensoris berkaitan juga dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerimaan panca indera. Memori sensoris merupakan proses penyimpanan informasi melalui syaraf-syaraf sensoris dalam jangka waktu yang sangat pendek. According dalam memori sensoris yaitu pada saat mata melihat sesuatu, gambaran objek melalui sistem indera akan disampaikan ke bagian penyimpanan otak melalui impuls-impuls saraf. Yang kemudian straight dalam memori sensoris. Memori sensoris memiliki kapasitas memori yang sangat besar, namun penyimpanan tidak berlangsung lama dan cepat hilang. Yang jenis yang kedua yaitu jangka pendek. Memori jangka pendek merupakan proses penyimpanan memori secara sementara, yang artinya memori tidak bisa disimpan secara lama. According dalam memori jangka pendek, itu informasi yang didapat akan diterima oleh otak dengan sebutan kontrol proses. Informasi akan diproses dan kemudian disimpan. Kontrol proses merupakan proses yang mengatur masuknya informasi serta laju kecepatan menangkap informasi tersebut. Straight dalam memori jangka pendek, kapasitas memori dalam jangka pendek terbatas sehingga memiliki kemungkinan untuk hilang. Retrieval dalam memori jangka pendek. Proses mengingat dalam memori jangka pendek tidak terlalu lama karena kapasitas yang terbatas. Untuk mengingat memori jangka pendek bisa dilakukan dengan parallel search atau serial search. Yang selanjutnya ada memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan proses penyimpanan yang bisa diingat cukup lama dan relatif bersifat permanen. According dalam memori jangka panjang yaitu prosesnya yang terjadi hampir sama dengan memori jangka panjang, namun setelah dilakukan proses sistematik atau coding, data akan dianalisa lebih lagi. Straight dalam memori jangka panjang, proses according dilakukan dengan menyaring inti dari informasi yang didapat, maka penyimpanan informasi bisa berlangsung lebih lama. Selain itu, kapasitas penyimpanan memori juga lebih besar sehingga banyak memori yang diingat permanen. Retrieval dalam memori jangka panjang. Penyimpanan pada memori jangka panjang ini sangat terorganisir sehingga proses pengambilan memori juga bisa cepat dan bisa tepat. Yang selanjutnya ada fungsi memori. Fungsi memori yang pertama yaitu memasukkan informasi atau according. According merupakan proses penyerapan persepsi dari informasi yang didapat kemudian diubah menjadi memori organisme. Proses ini cukup lama agar mampu tersimpan dengan baik dan tidak mudah hilang. Fungsi yang selanjutnya atau yang kedua yaitu straight atau menyimpan. Fungsi berikutnya adalah sebagai alat penyimpanan. Setelah proses according, data atau informasi yang didapat akan disimpan dengan membentuk jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali. Fungsi yang ketiga yaitu retrieval atau mengeluarkan kembali. Fungsi ketiga yaitu menimbulkan ingatan yang sudah tersimpan. Proses ini berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak dan menemukannya dan kemudian menggunakan kembali memori tersebut. Mekanisme ini sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari di mana ingatan-ingatan yang tersimpan berkaitan erat dengan masa depan. Segala bentuk aktivitas berkaitan dengan mengingat dan mengeluarkan kembali ingatan tersebut. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Kotur Nada Alim NIM 37, mengenai berpikir. Sebelum itu, kita pelajari dulu apa itu definisi dari berpikir. Nah, ini itu yang saya ambil definisi secara umum atau paling biasa. Nah, ini artinya berpikir yaitu merupakan berkembangnya ide dan juga konsep dalam diri seseorang yang berlangsung lewat keterkaitan hubungan di antara beberapa bagian informasi yang tersimpan dalam diri seseorang dalam bentuk pengertian. Nah, kemudian kita akan pelajari tentang konsep berpikir dalam psikologi. Sebelum itu kita mempelajari dulu apa itu arti konsep. Nah, konsep sendiri itu adalah konstruksi simbolik yang memberi gambaran atau gambaran ciri atau beberapa ciri
secara umum mengenai sebuah objek atau kejadian. Nah, contohnya itu seperti pengertian dari handphone, di mana dalam pikiran akan memberi gambaran ya berupa alat komunikasi yang bisa dibawa kemana-mana. Terus kemudian dalam berpikir sendiri itu juga terdapat beberapa macam konsepnya, yaitu konsep yang sederhana, kompleks, konjungtif, terus disjungtif, dan konsep relasional. Sedangkan untuk cara untuk memperoleh konsep sendiri itu bisa dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam berpikir. Ini menurut Floyd L. Roach pada 1967 menyebutkan jika ada 3 macam berpikir realistik, yaitu pertama adalah berpikir deduktif. Deduktif itu adalah sifat deduksi yang berasal dari kata Latin deducere. Maaf jika salah menyebutkan. Kemudian deduksi itu adalah proses berpikir atau penalaran yang bertolak dari preposisi yang sebelumnya yang sudah ada menuju ke preposisi yang baru yang akhirnya membentuk sebuah kesimpulan. Kemudian yang kedua itu adalah berpikir induktif. Nah, induktif ini memiliki arti atau bersifat induksi. Nah, sedangkan induksi ini merupakan proses berpikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individu untuk menurunkan sebuah kesimpulan atau inferensi. Nah, berpikir deduktif atau berpikir induktif atau inductive thinking merupakan penarikan sebuah kesimpulan umum dari beberapa kejadian atau dari di sekelilingnya yang juga membutuhkan tips meningkatkan daya ingat. Kemudian berpikir evaluatif. Nah, berpikir evaluatif ini merupakan cara berpikir yang kritis, menilai baik dan buruknya, tepat atau tidaknya sebuah gagasan. Dalam berpikir evaluatif ini, seseorang individu bisa menambah atau mengurangi sebuah gagasan dan menilai atas dasar kriteria tertentu. Nah, itu macam-macam dari proses berpikir. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Desyana Rizky, NIM 47. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi berpikir dan tingkatan berpikir. Kedua-duanya memiliki 3 macam. Yang pertama, fungsi berpikir. Dalam psikologi, yang pertama untuk pembentukan pengertian, yang kedua pembentukan pendapat, dan yang ketiga pembentukan kesimpulan. Nah, yang pertama, pembentukan pengertian. Pengertian ini ada 2 macam, pengertian empiris yang diperoleh dari pengalaman dan pengertian rasionalis yang diperoleh dari pengertian ilmiah. Selanjutnya, pendapat. Pendapat ketika seseorang mengatakan sesuatu yang lain. Pendapat ini sebagai contoh ada pendapat positif, pendapat negatif, dan juga pendapat modalivet. Pendapat modalivet itu contohnya ada kata mungkin saja dia pandai, seperti itu. Nah, pendapat ini ada 2 macam juga, pendapat individual dan pendapat partikular. Individual jika kalimat pokok utamanya berisi satu individu, namun jika partikular terdapat beberapa individu. Kemudian pembentukan kesimpulan merupakan proses membentuk sebuah pendapat yang berdasar atas pendapat lain, di mana bergantung pada jenis-jenis metode pembelajaran.
Kesimpulan ini terdapat 3 jenis, yaitu kesimpulan deduktif, induktif, dan analogi. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkatan berpikir. Ada 3 juga. Yang pertama, tingkat konkret. Yang kedua, tingkat skematis atau bagan. Yang terakhir adalah tingkat abstrak. Tingkat konkret merupakan proses berpikir lewat bayang atau tanggapan khusus yang terjadi dari pengamatan panca indera yang bersifat konkret. Berpikir dalam tingkatan ini mengandung kesadaran akan hubungan antara pengamat satu dengan yang lain, dan belum ada. Sebagai contoh, tanggapan hanya khusus mengenai sebuah benda yang sudah pernah diamati. Tingkatan ini dialami oleh anak-anak sebab mereka belum dapat menyusun pengertian untuk menguasai bayang atau tanggapan dalam pikiran, sehingga membuat anak belum dapat berpikir secara cepat, atau dengan kata lain masih memerlukan peraga atau benda yang konkret. Selanjutnya yang kedua, tingkatan skematis. Tingkatan skematis atau bagan adalah tingkat saat bayang atau tanggapan tidak lagi menjadi kegiatan yang konkret dan seseorang sudah mempunyai gambaran umum. Untuk itu, seseorang sudah bisa membandingkan keadaan atau sifat dari banyak benda yang diamati sebab sudah mengetahui bagaimana cara membangun sikap kritis. Ya, selanjutnya tingkat abstrak adalah saat seseorang memakai pengertian yang dibagi atas beberapa golongan. Pada proses berpikir, seseorang tidak lagi membayangkan sebuah benda sebab dalam alam pikiran sudah dipenuhi dengan pengertian umum sebagai bahasa. Sedangkan dalam jiwa digunakan untuk menyusun pengertian atas dasar arah yang sudah ditentukan oleh problema atau soal yang harus diselesaikan. Aturan beberapa pengertian tersebut memiliki hubungan yang sudah dikuasai seperti hubungan sebab akibat, persamaan, dan juga perbedaan. Konsep berpikir dalam psikologi bisa dikatakan sebagai proses memanipulasi, mengelola, dan juga mentransformasi informasi ke dalam memori di mana terdapat macam-macam berpikir, yakni deduktif, induktif, dan juga evaluatif. Dengan ini diharapkan jika seseorang bisa meningkatkan proses berpikir dengan cara yang kreatif. Ya, demikianlah penjelasan dari materi berpikir. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.